teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan kali ini saya mau ngejelasin atau ngebahas tentang rumus menghitung penghasilan YouTuber yang mungkin rumus ini bisa dipakai untuk memperkirakan penghasilan per bulan dari video-video yang baru diupload. Gimana rumusnya? Kita coba bahas bareng-bareng. Sebelumnya ada catatan yang pengen saya kasih dulu buat teman-teman di video ini, yaitu satu, rumus ini adalah perkiraan aja yang memungkinkan ya teman-teman ya, berdasarkan testimoni dari beberapa YouTuber yang sudah berpenghasilan. Yang kedua, rumus ini tidak pasti kebenarannya, tapi bisa dijadikan dasar pertimbangan atau perhitungan teman-teman. Yang ketiga, variabel dari rumus ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dari pihak YouTube ataupun pihak Google. Jadi, rumus ini hanya untuk per video ini upload. Mungkin nanti sampai saya upload video lain tentang rumus perhitungan penghasilan YouTuber kalau ada update dari YouTube atau Google. Oke, kita mulai langsung aja. Jadi, rumusnya kurang lebih adalah seperti ini teman-teman. Ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan untuk menghitung perkiraan penghasilan YouTuber, di mana pertama langkahnya adalah teman-teman mencari videonya atau mengumpulkan data dari video-video yang ada dari seorang YouTuber, lalu total dari semua view itu dikalikan 50% dan hasilnya adalah variabel A, yang kemudian variabel A ini dibagi 1000 dan hasilnya nanti akan jadi variabel B. Lalu variabel B ini nanti dikalikan $0,3 dan hasilnya akan menjadi variabel C. Setelah itu, variabel C ini dikalikan lagi 13.000 untuk dikonversi ke rupiah. Dan disitulah teman-teman akan menemukan perkiraan penghasilan dari seorang YouTuber dari video-video yang teman-teman jumlahkan view-nya. Bisa dari satu video atau bisa dari keseluruhan video yang ada gitu teman-teman. Dan kenapa perhitungannya seperti ini, saya akan jelaskan perlahan-lahan satu persatu ya teman-teman. Jadi gini, untuk penjelasan yang pertama yaitu total view dikalikan 50% sama dengan variabel A. Kenapa harus dikalikan 50%? Karena nggak setiap video yang diplay akan memuat iklan teman-teman. Kita anggap aja hanya setengahnya yang memuat iklan. Kenapa hanya setengahnya? Karena gini, ada juga beberapa viewer yang menggunakan extension adblock di mana nanti iklan tidak ada yang akan muncul ketika video kita diplay, atau memang YouTube tidak menampilkan iklan ketika videonya diplay karena beberapa alasan, karena mungkin slot iklannya belum tersedia atau gimana. Jadi ada kemungkinan iklan tersebut tidak tayang di video kita untuk beberapa waktu. Jadi saya mengambil variabel terkecil yang mungkin terjadi, atau mungkin variabel yang menurut saya cukup kecil, yaitu setengahnya aja. Jadi hanya setengah dari total view di video kita yang menampilkan iklan. Dan A adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan hasil dari perhitungan tersebut. A adalah hasilnya ya, yang kemudian nanti kita gunakan hasilnya untuk perhitungan langkah selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau menggunakan angka variabel 50% ini untuk melakukan perhitungan, mungkin 75%, mungkin 80%, atau teman-teman yakin bahwa setiap video yang di-play entah di YouTube teman-teman atau di video YouTuber yang teman-teman tonton pasti ada iklannya, teman-teman bisa rubah variabelnya mungkin jadi 100% kalau teman-teman sebegitu yakinnya. Pokoknya nanti hasil dari perhitungan pertama yang mana hasilnya adalah variabel A, kita bagikan 1000, yang mana nanti hasilnya adalah variabel B. Kenapa harus dibagi 1000? Pokoknya ini adalah rumus standar yang digunakan oleh pihak Google untuk menentukan bayaran per tayangan yang disebut dengan CPM atau cost per miles, dimana miles ini hitungannya 1003 gitu. Jadi untuk poin yang satu ini nggak usah banyak tanya, saya juga nggak tahu kenapa, pokoknya cukup diikutin aja. Lalu hasil dari perhitungan langkah kedua nanti kita kalikan 0,3 yang nanti hasilnya adalah variabel C. Ada yang bertanya kenapa harus dikalikan 0,3? Jawabannya gini teman-teman, karena ini adalah kurs terendah yang bisa saya temukan atau dapatkan untuk video dan iklan CPM di YouTube di negara Indonesia. Untuk variabel ini bisa berubah kapanpun, nggak ada yang tahu kapan, tapi sangat
mungkin untuk berubah dan belum ada yang tahu pastinya karena bergantung dari niche iklan yang muncul. Maksudnya niche iklan yang muncul tuh kayak gini, teman-teman nggak akan selalu video iklan yang muncul di konten teman-teman itu sama. Kadang ada marketplace kayak Shopee, Lazada, Tokopedia atau Bukalapak atau marketplace lain, atau iklan produk kayak mobil, motor, jam tangan, kosmetik atau apapun, yang mana setiap iklan itu harganya beda-beda. Jadi hoki-hokian aja teman-teman. Tapi anggaplah ya, anggap aja ini patokannya gitu. Karena ini adalah kurs terendah yang saya temukan. Kenapa ngambilnya kurs terendah bukan kurs tertinggi? Kurs tertingginya tuh di Indonesia berkisar di 0,8 sampai 1 dolar per 1000 tayangan. Tapi saya ngambilnya kurs terendah supaya kalau misalnya ternyata penghasilannya di atas rata-rata ya kita bersyukur, kalau misalnya di bawah ya kita nggak terlalu kaget gitu, karena nggak beda jauh. Kalau dikalikan dengan kurs tertinggi dan ternyata jauh di bawahnya, kita kan sedikit sakit hati ya, jadi nggak pede buat nge-YouTube gitu nantinya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak yakin dengan kurs 0,3 ini dan pengen dikalikan dengan kurs yang lain, silahkan teman-teman kalikan, atau silahkan teman-teman cari dulu info kurs CPM di Indonesia sebagai referensi teman-teman kalau teman-teman pengen lebih yakin lagi gitu. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mengubah kurs dolar yang sudah teman-teman dapatkan dari perhitungan sebelumnya ke dalam rupiah dengan perhitungan C dikali Rp13.000. Maka ditemukanlah hasil atau perkiraan penghasilan YouTuber atau penghasilan dari satu video yang teman-teman hitung melalui view-nya. Terus kalau ada pertanyaan kenapa kursnya 13.000 bukannya nilai tukar dolar ke rupiah itu sekarang ada di kisaran 14.000 lebih lah ya, 14.000 sekian. Alasannya karena saya ngambil 13.000 dari patokan Google AdSense untuk minimal pencairan. Jadi gaji dari seorang YouTuber itu minimal harus menyentuh pendapatan 100 dolar dulu atau 1.300.000, yang mana kalau misalnya dibagi nih 1.300.000 dibagi 100, hasilnya itu bukan 14.000 tapi 13.000. Makanya saya gunakan kurs yang 13.000 sesuai minimum pencairan dari Google AdSense-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau menggunakan kurs yang 13.000 ini dan mau menggunakan kurs yang asli, ya silahkan gunakan. Silahkan teman-teman riset dulu harga tukar dari dolar ke rupiah sekarang lagi berapa gitu. Terus teman-teman masukkanlah variabelnya ke rumus ini gitu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya mau memperagakan atau mencontohkan gimana cara menghitungnya dengan mengambil sampel sebuah video, di mana video ini diupload oleh MotoGP dengan judul Valentino Rossi's Top 10 Moments at Yamaha Factory. Diupload 4 hari yang lalu semenjak saya ambil video ini, dan selama 4 hari itu sudah ditonton oleh 309.000 orang atau 309.000 kali ditonton. Gimana cara ngitungnya? Kita masukkan variabel-variabelnya ke rumus yang tadi udah saya share. Oke, setelah kita ambil variabel dari video tersebut dan kita masukkan ke dalam rumus, maka perhitungannya jadi kayak gini. 309.000 view dikali 50% atau dibagi 2, maka hasilnya adalah 154.500 views selama 4 hari. Nah, kemudian 154.500 view itu dibagi 1000 untuk mengetahui cost per milesnya berapa, yaitu 154,5. Bisa teman-teman buletin ke 155 atau tetap di angka 154,5. Di sini saya tetap pakai 154,5. Kemudian angka tersebut, angka CPM tersebut kita kalikan dengan kurs terendah di Indonesia yaitu 0,3 dolar dan hasilnya adalah 46,35 dolar. Nah, langkah terakhir adalah kita ubah kursnya dari dolar ke rupiah dengan dikalikan 13.000. Setelah dikalikan, maka kita akan menemukan bahwa dari satu video yang diupload 4 hari lalu tersebut, MotoGP mendapatkan penghasilan sebanyak 602.550. Dan ini adalah perhitungan kotor. Kenapa perhitungan kotor? Karena kita tahu bahwa MotoGP ini adalah channel internasional yang nggak cuma ditonton oleh masyarakat Indonesia aja. Di situ ada masyarakat US, mungkin Belgia, mungkin Arab, mungkin Italy, yang mana setiap negara itu kursnya beda-beda teman-teman. Dan ini adalah perhitungan dengan pertimbangan bahwa 309.000 view ini berasal semuanya dari masyarakat Indonesia dengan IP Indonesia gitu. Jadi iklan-iklan Indonesia yang tayang. Jadi ini masih perhitungan kotor, tapi dengan begitu kita bisa mengestimasi kalau dengan Indonesia aja yang nonton
bisa dapat segini, berarti kan kalau dicampur dengan yang luar bisa lebih kan? Belum lagi bahwa satu video yang kita upload itu akan terus menayangkan iklan selama video itu diklik atau ditonton oleh orang. Jadi sebenarnya ini baru penghasilan sementara aja dari satu video yang diupload oleh MotoGP. Dan ini akan terus kayak jadi investasi yang akan terus menghasilkan uang kalau misalnya video itu sangat clickable dan bisa ditonton berulang-ulang. Kayak video-video musik, itu bisa ditonton berulang-ulang kan? Jadi gak ada yang tahu pasti penghasilannya berapa gitu teman-teman. Oke, sekarang saya mau ingatkan lagi ada sedikit catatan yang perlu digarisbawahi atau diketahui sama teman-teman, yaitu rumus ini hanya bisa digunakan untuk memperkirakan penghasilan dari satu video yang baru upload dimulai dari 0 view. Jika video-video lama, maka ada kemungkinan perhitungan ini nggak valid. Karena apa? Misalnya gini, teman-teman menghitung sebuah video yang view-nya tiba-tiba udah 10 juta gitu. Kita nggak tahu 10 juta itu sudah jadi penghasilan atau belum, dan sejak kapan gajian. Bisa aja kan si YouTuber yang view videonya bisa tembus ke 10 juta itu dapat gajinya di view ke 8 juta atau 7 juta. Jadi kita nggak tahu benernya penghasilan per bulan dari video yang udah jadi itu berapa. Kita nggak bisa ngukur kalau belum dari nol gitu. Kalau nggak dari hari pertama video itu upload gitu, kita analisanya. Terus kalau misalnya rumus yang sekarang di-share itu cuman sekedar untuk menghitung total kira-kira penghasilan dari seorang YouTuber, itu masih valid untuk dipakai teman-teman. Masih bisa untuk dipakai. Asal teman-teman niat aja buat ngitungin satu-satu tuh. Kalau misalnya YouTuber itu udah punya ribuan video yang diupload atau ratusan video yang diupload, kan capek-capek diri sendiri ya. Nah, terakhir catatan yang perlu teman-teman garis bawahi adalah rumus ini belum tentu benar. Jadi teman-teman boleh melakukan perhitungan untuk memotivasi diri teman-teman supaya semangat nge-YouTube, dengan harapan kalau teman-teman tahu kemungkinan yang bisa teman-teman raih dari AdSense-nya YouTube, teman-teman bisa jadi semangat. Hanya perhitungan ini berbentuk kemungkinan setelah memasukkan semua variabel yang memungkinkan berpengaruh ke jumlah penghasilan. Di luar subscriber ya, saya nggak tahu apakah jumlah subscriber mempengaruhi penghasilan YouTube atau tidak. Setahu saya sih nggak, tetap view yang mempengaruhi penghasilan seseorang di YouTube gitu loh teman-teman. Oke, mungkin gitu aja yang mau saya share di sini. That's all for this content. Thank you banget yang mau nonton. Kalau misalnya ada yang salah, silahkan teman-teman komen. Kalau misalnya ada yang teman-teman rasa masih membingungkan, silahkan juga tanyakan melalui kolom komentar. Inti dari video ini adalah saya mau share dan memotivasi teman-teman untuk mau mulai berkarya, karena dimanapun platformnya, teman-teman bisa hidup dari situ kalau teman-teman fokus. Tapi bukan berarti teman-teman membuat YouTube hanya untuk AdSense. Pikirkan konsep dari konten yang mau teman-teman buat, supaya teman-teman nggak hidup demi AdSense, tapi hidup demi kebermanfaatan untuk sesama gitu teman-teman. Ya, tapi itu kembali lagi ke teman-teman. Semoga aja ini bisa memberi motivasi sedikitnya kepada teman-teman, atau setidaknya mendorong teman-teman untuk berani memulai berkarya. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya, dan tambahin kurangnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Asbun. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.